Oke, jahitan di nah pas di tikungan jaraknya kadang rencep ya, kadang jauh ya, atau langkahnya gede-gede. Nah, atau di tikungan seperti ini malah lebih jauh ya. Artinya langkahnya tidak stabil ya, baik di jalan yang lurus atau di tikungan ya. Namun biasanya kalau bahan agak tebal, kemudian di tikungan ini akan rencep ya, atau seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bagi tips dan trik cara mengatasinya ya, ketika mesin jahit terjadi seperti ini. Jadi yang lebih difokuskan, kalau di jalan lurus normal, kemudian jalannya agak goyang ya, dan hasilnya tidak begitu rapi. Lalu kemudian di tikungan itu seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini beda ya. Ini yang lurus, ada tikungan sedikit, ada tebal dikit, rencap ya. Nah, kita coba kasih solusi ya. Dan kalau kendala seperti ini, coba kita fokus ke ini nih, roda ya. Coba digelapin aja, slow ya. Oke, gelapin aja, fokus ke sini ya. Jadi pengaruh dari jalan benang itu tidak rapi. Coba lihat nih. Nah, lihat, lihat. Fokuskan. Nah, goyang ya, goyang parah, goyang parah. Jadi di sini kendalanya nih. Pas jalan hasilnya tidak rapi, pas jalan ini goyang-goyang ya, goyang-goyang. Nah, goyang-goyang, dan di bawahnya tidak enak ya. Jadi dia pas jalan tidak stabil ya, tidak stabil. Nah, kemudian pas di tikungan jalannya tidak rata ya. Jadi begitu menikung ya, begitu menikung ininya robah-robah nih, seperti ini. Jelas ya. Nah, ini memang dasarnya longgar ya, bisa berputar seperti ini. Dasarnya bisa berputar seperti ini, namun ini berlebih ya. Kalau diumpamakan di kendaraan bermotor itu, ini ada laharnya di dalamnya, di dalam sini. Nah, di sini ada lahar. Nah, dan ini harus kita setting kembali ya, kalau masih bisa kita setting. Oke, kita langsung ke menyetingan aja. Jadi langkahnya kita buka aja si roda kaki nih, kaki roda ini ya. Kita buka, coba kita jokit ke atas. Nah, jokit aja ke atas ini demi mempermudah proses. Kemudian kita buka mur yang ini. Nah, mana? Kurang jelas ya. Nah, mur yang ini kita buka ya. Nanti kita copotin. Kalau barangkali yang belum tahu bagaimana yang mudah cara mencopot ini, kita jongkit saja ininya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita gunakan ini pakai kunci 8 ya. Namun kalau tidak ada, boleh pakai tang, pakai kakatua, bisa ya. Yang penting tujuannya kita copot aja. Oke, dan seperti ini. Nah, tapi ini malah silo ya. Nah, kita matikan aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang berpengaruh ke hasil seperti jahitan tadi itu di sini. Nah, ini kelihatan gak ya?
Nah, di dalam ini ada lahar ya, lahar. Ini sudah terlalu longgar. Ya. Ini sudah terlalu longgar. Memang pakai kelahar ini fungsinya agar begitu menjahit ini berputar secara enak ya, lentur. Kalau terlalu kencang juga ini berpengaruh juga ya ke jahitan ya. Jadi intinya di sini nih, kita tinggal kencangkan aja. Dan caranya kita sediakan tang atau kakatua. Namun yang lebih enak seperti ini ya, pakai kakatua. Tapi tidak mempersulit proses ya, apa aja yang penting bisa mencepit di bagian ini. Nah, di bagian ini yang kecil ini bisa dicepit. Tujuannya untuk menekan ya, atau tidak ikut bergerak. Nah, kemudian ada ini. Ini ada cowak untuk obeng ya. Untuk obeng. Nah, ini biasanya obeng bintang. Kemudian kita tinggal putar aja ya. Nah, seperti ini. Ada cowaknya, kita tinggal putar aja, kencengin ya. Cara ngencenginnya itu ke kanan. Seperti itu ya. Kanan. Dan cara penekanannya harus menggunakan perasaan ya, agar tidak terlalu kencang juga. Seperti itu. Kecuali kalau sudah dikencangkan masih goyang ya, dan itu memang solusinya kita harus ganti aja. Oke, dan yang penting tidak terlalu kencang ya, karena ini kalau terlalu kencang akan macet ya. Oke, kalau ada yang punya kuku atau masih ada kukunya, boleh dijepit pakai tangan juga cukup, karena ini memang tidak begitu keras ya. Seperti ini, sedikit aja. Makanya tadi harus pakai perasaan ya. Nah, kalau terlalu kencang ini akan macet dan tidak akan bisa berputar. Juga kalau terlalu goyang, terlalu longgar, ini akan goyang sini seperti tadi ya. Pokoknya jangan sampai berubah dan harus benar-benar pas menggunakan perasaannya. Seperti biasa, untuk mengencangkan kita putar ke kanan ya, atau seiring berjalan searah dengan jarum jam biasa. Nah, ke kanan. Yang penting harus akurat ya secara pengencangannya. Itu menggunakan perasaan aja. Oke, ini sudah kita lakukan perbaikan di bagian ini. Dan kita akan pasang kembali ya. Oke, intinya begitu. Kalau ada jahitan yang tidak stabil jalannya, atau kurang bagus, atau tidak enak, atau goyang-goyang begitu menjahit, coba cek di bagian part ini ya. Ini salah satu penyebab ya. Ini paling mudah dan paling cepat untuk mengatasi hal semacam itu, dan memang biasanya sering terjadi di bagian seperti ini. Oke, untuk cara pemasangan tidak kita tuturkan juga karena mungkin sudah pada paham. Ini hanya untuk tip dan trik aja ya. Oke, mungkin cukup sekian itu aja. Bagi yang merasa bermanfaat, bagi kawan-kawan, silakan sebarkan videonya. Jangan lupa untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena khairunas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain atau bagi orang lain. Oke, jangan lupa tombol tekan subscribe ya, like, comment, and share agar channelnya selalu berkembang dan kami semangat untuk berbagi ilmu pengetahuannya. Oke, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.